Terus kita bandingkan dengan pemikiran positif, ya. Ini pendidikan zaman dulu, ini pendidikan yang diharapkan zaman sekarang. Sekarang siapa mau pendapat dulu dari gambar? Silahkan. Ya, silahkan. Amar. Apa itu dulu? Menurut pandangan di gambarnya? Nah, kalau menurut saya, yang itu masih konvensional cara mengajarnya. Cuma itu kebanyakan sekarang masih digunakan. Cari yang simpelnya aja orang tua itu. Cuma yang ini cari bahannya itu yang mungkin yang susah apabila praktek. Walaupun ada di alam, cuma kalau kayak praktek, saya kelas tinggi buat rangkaian listrik. Nah itu kita banyak, mungkin anaknya beli bohlamnya mahal, terkadang dananya mungkin ya. Kalau mau praktek seperti itu, kalau yang seperti itu kelas rendah kayak daun-daunan masih ada bisa dipetik lah. Kalau itu kan, kalau yang kayak itu tadi rangkaian, nah itu yang mungkin susah cari alatnya. Nah itu kendalanya. Ya. Kalau yang itu yang masih yang zaman dulu cara mengajarnya, mungkin kita pun karena guru ini kan ada yang kena bagus barangnya kan, ada yang oleh ya kan. Nah tuh tetap topnya anak simpel aja maksudnya gitu. Tapi itu yang ini sekarang kan lebih menarik karena kalau konvensional muridnya biasanya tidur dan tidak memperhatikan. Nah biasanya kayak gitu. Jadi itu tanggapannya. Ya, sekarang mendapat yang sebelahnya. Ayo. Sebelahnya boleh. Siapa dapat? Ya. Kita boleh foto. Terima kasih. Boleh aja dengan kata-kata sendiri. Kita baru pakai bahasa Indonesia. Ulun sedikit memberikan tanggapan dari penyampaian Pak Amar tadi ya. Jadi sebenarnya ya memang tergantung dari individunya ya Pak ya. Jadi ada yang koler dan Bapak tadi, ada yang rajin, ada yang semangat untuk membuat anak lebih maju itu ada sebagian. Tapi mudah-mudahan yang koler itu sedikit Pak untuk kedepannya. Jadi gini Pak, untuk pengadaan APE atau alat untuk praktek seperti yang ada di gambar itu sebenarnya nggak jadi masalah Pak untuk kesulitan pengadaan deh. Apalagi di kelas tinggi sebagian besar Pak guru-gurunya sudah sertifikasi. Jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa ambilkan dananya dari sertifikasi kita Pak. Jadi untuk kemajuan anak-anak didik kita kan kita berkorban sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, kalau menanggapilah lah. Masalahnya kita beli alatnya, nggak ada juga di sini, harus pergi ke kota dulu, alatnya yang nggak ada. Dan pendanaan itu pun harusnya dana bos, karena dana bos yang itu yang berhak karena buat anak-anak kita juga. Gitu. Kalau sertifikasi itu kan pribadi, ibaratnya lah. Kalau bos itu kan untuk murid-murid itu kan sertifikasi itu untuk kesejahteraan gurunya. Sedangkan untuk sekolah itu kan tanggungan bos. Ada dana bos. Nah, karena apalagi kalau ada dana bosnya Pak. Masalahnya mulai kemarin nih nungguin alatnya nggak ada. Oh gitu. Berarti harus koordinasi dengan pengelola dana bos Pak. Nah, itu betul. Jadi pengadaan alat itu berarti harus koordinasi dengan pengelola dana bos. Mungkin itu ya Pak ya. Ada lagi yang nambahkan? Boleh nih, nambahkan? Ya. Tambahan aja lah. Ya, terus semuanya. Ya semuanya. Ubah suara aja. Dan dilihat dari kedua. Enggak belum. Dari tampilan gambar keduanya, yang dulu pembelajaran secara sederhana ya kayak zaman kita sekolah. Kalau yang sekarang lebih kreatif, lebih inovatif, anak menjadi lebih positif, banyak bergerak, banyak memikir, berkembang. Itu aja tambahannya. Ya, itu ya.
tinggal di lingkungan aja mendukung yang mana maunya ya. Kalau Pak, Iya. sarana prasarana yang mana yang mau diinginkan dari sekolah itu. Pendidikan semua sama, cuma mau berkembang lebih baik, lebih cepat, lebih praktis, anak lebih kreatif, yang gambar yang berwarna ini. Yang berwarna. Dah. Ya, terima kasih tanggapannya. Ya. Jadi, ya, ini tadi saya sampaikan dua perbandingan, yaitu supaya kita ada perbandingan. Yang dulunya kita tidak pernah melihat perbandingan, apakah ini pendidikan kita di Indonesia ataukah ada pendidikan yang modelnya yang lain. Nah, karena kami sebagai guru penggerak menyampaikan budaya positif. Nah, budaya positif itu membuat pemikiran terbuka bagi saya maupun bagi teman-teman sekalian. Kemudian ini tadi memang benar, harus ada yang positif ini, memang harus perlu ada dana dan ada yang tidak perlu dana. Kalau perlu dana, sekarang memang dana BOS harus mendanai yang praktek-praktek. Makanya kalau bisa semua guru itu menuliskan dulu bahan apa yang diperlukan supaya bendahara bisa membeli semua bahannya. Ya. Itu dari dulu kita memang harus seperti itu supaya sekolah kita menjadi lebih maju. Sekolah maju itu bukan karena satu orang, tetapi harus semua orang bergerak. Nah, makanya dinamakan guru penggerak itu semua guru sebenarnya bergerak, bukan satu orang aja. Jadi semua berkoordinasi, bergerak-gerak. Nah, jadi memang hadirkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita terus ya. Ini tadi perlu dana, dan yang itu yang zaman dulu banyak tertidur kadang